sering pacaran di sini sama pacar saya dulu, yang sekarang jadi istri saya. Mau makan siang? Ada Pak Purbaya. Ini di sop buntut Cut Mutia yang terkenal itu. Ramah banget. Pak Menteri Purbaya nih, banyak yang selfie nih. Bapak makan siang di mana hari ini? Di warung soto buntut Cut Mutia. Udah sering Pak makan di sini? Dari muda udah sering kesini. Langganan ya Pak? Iya, saya sering pacaran di sini sama pacar saya dulu, yang sekarang jadi istri saya. Itu udah sering makan di sini sama ibu ya Pak? Iya, Habis berapa porsi Pak? barusan 2 porsi lapar soalnya. Berarti recommended ya Pak? Recommended. Makasih Pak. Jadi kalau masih ada yang saya setuju ya 43 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes jangan saya lagi protes Pak Tito, kenapa lagi orang? Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup, ya udah, ya. Nanti saya balik ke hotline yang disiapkan tadi, saya ngobrol sedikit dulu tadi. Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi menteri kan udah dipotong. Begitu datang ke sana, jadi ke sana ribut, ini dipotong. Dan data pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Kenapa dipotong yang 50%, yang 60%, yang 70%? Mana bisa hidup deh. Tapi saya coba gitu. Jadi begitu seperti itu, oke, bilang kalau kita naikin. Saya minta Pak Tito datang hari berapa tiket Pak Tito hari pertama ya, hari kedua Pak Tito ya datang dulu. Dia ngajuin Pak Purbaya nggak cukup daerah nih, saya ajukan kenaikan berapa sekian. Sudah cukup, sudah ya udah saya setujuin. Saya nggak mikir lagi, ini cukup nih, cukup katanya. Jadi kalau masih ada yang saya setujuin ya 43 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes jangan saya lagi protes Pak Tito, kenapa lagi orang? Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup, ya udah, ternyata masih kurang. Terus kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira begini, bukan tanya langsung ya, kita lihat kondisi apa? Kejiwaan apa? Bukan kondisi apa dia bilang? Kejiwaan, kondisi kebatinan lah. Kalau kejiwaan nanti santai. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu? Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Oke, kalau gitu. Jadi kalau sekarang saya bilang lagi menghadap presiden, Pak Presiden naikin, pasti nggak dikasih. Jadi saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Oke, triwulan 4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dan penggunaan anggarannya, jangan ada yang bocor-bocor segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin udah triwulan ke-2 tahun depan ekonomi udah jauh lebih baik dari sekarang. Kalau nggak saya juga dipecat, disantai dengan dukungan penuh Pak Ketua, saya yakin bisa balikin. Saya bilang gini, kalau bagus, nanti saya akan menghadap Presiden, minta anggaran Pemda direvisi, dan kita mampu, uang kita cukup harusnya. Pak, di Kemenku kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya Pak untuk Danantara. Oh, iya, yang
yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih. Hari ini membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi, dan kita akan lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga itu tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin desa 8, 9, 10 subsidinya akan kurang signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin, dan desa 1, 2 tidak mungkin yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu bisa macam-macam, misalnya melibatkan juga elemen Pak, tadi kenapa tertutup Pak? Ada rahasia sesuatu atau bagaimana Pak? ada. Kalau kenapa saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Oh, gitu. Soal bencana Pak, apakah dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang kota seperti apa Pak? Dan apa Akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari BNPB programnya seperti apa. berarti PNBP udah target Pak. PNBP sudah ngajuin kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama kuliah 2023. Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,3, apakah bisa menyusul? Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Apakah masih 5,5% Pak? Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih jangan kurang, saya akan bending lagi uang saya di Pak, PNBP sudah ngajuin anggaran tambahan. Kami masih tunggu. Masih tunggu. Belum. Mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau kita beli banyak tadi. Itu dari pos mana Pak? Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Pos anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pak, Jadi aman. apakah akan mempercepat dana desa yang tahap kedua dicairin Pak? Mempercepat dana desa untuk dicairin kembali dana desa Kan sudah gara-gara kemarin bencana ini. kita sudah cairkan sebagian kan sudah, yang dana desa sudah. Berapa persen? Berapa persennya? Nanti Anda tanya. Ada sebagian ditahan untuk Koperasi Merah Putih kan, itu yang diminta. Tapi itu nanti keputusan Kementerian Koperasi dan Desa. Apa tadi di dalam juga bahas soal restrukturisasi KCIC Pak? Hah? Restrukturisasi utang KCIC Pak tadi untuk rencana berangkat ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi, cuman kemarin ada seperti itu di waktu di Menko, di Kemenkeu, diskusi dengan antara dengan Pak Rosan dan Pak Doni ya. Pak Rosan. Pak, di Kemenkeu kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya Pak untuk Danantara. Untuk Danantara. Oh iya, yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih, yang enggak yang nggak dikasih, gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih apa Pak? Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan lain. Dia bilang itu kalau selalu bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Konsolidasi kita waktu berapa tahun, kasih kita waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action